Anak-anak. Ya, hari ini kita mau devosi sama-sama ya. Kita hari ini mau dengar cerita ya atau dengar firman Tuhan tentang Nuh dan juga anak-anaknya. Jadi pembacaan Alkitab kali ini masih dalam Kejadian 9 ya anak-anak ya. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini kami mau devosi bersama. Terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa berdevosi bersama, kami bisa membaca dan merenungkan firman yang Tuhan berikan kepada kami semua. Berkati Tuhan devosi kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau baca Alkitab kita ya dari Kejadian 9. Ayat 18 sampai 28 anak-anak ya. Ayo buka Alkitabnya dari Kejadian 9 ayat 18 sampai 28. Wah, panjang sekali ayatnya ini ya. Kita baca sama-sama ya. Anak-anak baca dari rumah, Ibu Ferdi baca dari sini ya. Perikopnya Nuh dan anak-anaknya. Ya. Anak-anak Nuh yang keluar dari kapal itu ialah Sem, Yafet dan Ham. Ham adalah ayah Kanaan. Ketiga anak Nuh itu adalah nenek moyang semua orang di dunia. Nuh seorang petani dan dialah yang pertama-tama membuat kebun anggur. Setelah Nuh minum anggurnya, ia menjadi mabuk. Dilepaskannya segala pakaiannya, lalu tidurlah ia telanjang di dalam kemahnya. Ketika Ham, yaitu ayah Kanaan, melihat bahwa ayahnya telanjang, ia keluar dan memberitahukan hal itu kepada kedua saudaranya. Kemudian Sem dan Yafet mengambil sehelai jubah dan membentangkannya dari bahu mereka. Mereka berjalan mundur memasuki kemah itu dan menyelimuti ayah mereka dengan jubah itu. Mereka memalingkan muka supaya tidak melihat ayah mereka yang telanjang itu. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mengetahui apa yang diperbuat anak bungsunya terhadap dirinya, ia berkata, "Terkutuklah Kanaan. Dia akan menjadi budak terhina dari saudara-saudaranya. Terpujilah Tuhan, Allah Sem. Kanaan akan menjadi budak Sem. Semoga Allah menambahkan berkat kepada Yafet dengan meluaskan tempat kediamannya. Semoga keturunannya tinggal bersama-sama dengan keturunan Sem. Kanaan akan menjadi budak Yafet." Sesudah banjir itu, Nuh masih hidup 350 tahun. Nah, anak-anak kita sudah baca tadi ya perenungan firman Tuhan dari Kejadian ya. Nah, Ibu Ferdi mau review nih. Si Nuh kan disuruh Tuhan buat apa ya anak-anak ya? Buat bahtera yang besar ya. Nuh dengar-dengaran tidak? Ya, Nuh dengar-dengaran. Kemudian Nuh buat bahtera yang besar. Setelah dia buat bahtera yang besar, dia mengajak istrinya dan juga ketiga anaknya dan juga ketiga menantunya, ya kan? Nah, saat air bah sudah surut anak-anak, keluarga ini keluar dari bahtera. Ya, semua keluarga keluar dari bahtera, mereka melihat bahwa ternyata air-air sudah surut. Ya, mereka sudah bisa keluar dari bahtera. Nah, anak-anak setelah Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, Nuh tidak punya anak lagi selain Sem, Ham, dan Yafet. Ya, jadi anaknya ada 3 nih, Sem, Ham, dan juga Yafet. Ya, setelah keluar dari bahtera itu, Nuh tidak punya lagi anak. Ya, jadi Nuh tidak punya anak lagi selain Sem, Ham, dan juga Yafet. Ya, nah anak-anak tadi di bacaan kita tadi dijelaskan bahwa dari kaum kecil, ya dari kaum kecil ini, jadi kan dunia sudah sudah hancur ya anak-anak ya gara-gara air bah itu ya. Jadi mereka keluarga tinggal ini nih, kalau anak-anak lihat nih ada Nuh, istrinya, Sem, Ham, dan Yafet, dan juga menantunya. Nah, jadi tinggal itu anak-anak manusia di bumi ini, tidak ada lagi manusia lain. Sedikit atau banyak ya mereka? Sedikit. Ya, sedikit, hanya 8 orang yang tersisa di dalam bumi ini anak-anak. Nah, dari kaum yang kecil ini, dari orang yang kecil ini anak-anak kemudian menjadi bangsa yang besar. Ya, menjadi bangsa yang besar sampai sekarang banyak sekali manusia di bumi ini ya. Itu dari mana keturunannya? Ya, dari keturunannya Nuh ya.
Jadi dari orang-orang yang sedikit ini anak-anak menjadi bangsa yang besar. Mereka mempunyai keturunan lagi, sampai bumi ini akhirnya penuh seperti ini ya. Nah, jadi dari sinilah anak-anak semua keturunan yang ada di dalam dunia ini anak-anak. Ya, ingat ya tadi bahwa dunia itu sudah hancur, sudah tidak ada lagi yang hidup. Hanya mereka saja yang hidup. Ya, kemudian dari orang-orang yang sedikit ini, 8 orang ini, keluarganya Nuh ini akhirnya menjadi bangsa yang besar. Disinilah keturunan yang ada di seluruh dunia ya anak-anak ya. Nah anak-anak di pembacaan tadi dijelaskan ya bahwa si Nuh itu pekerjaannya apa? Ya Nuh menjadi petani. Petani apa ya dia anak-anak ya? Petani anggur anak-anak. Jadi dia punya kebun anggur ya anak-anak ya. Nah anak-anak si Nuh ini kan spesial sekali ya. Hanya dia yang hidup di antara banyak orang dan Tuhan sayang sekali sama Nuh. Sampai-sampai Tuhan hanya selamatkan Nuh dan keluarganya. Karena apa? Karena Nuh adalah orang yang dengar-dengaran, orang yang baik hatinya, orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga hanya Nuh saja waktu itu yang diselamatkan. Ya, Nuh itu pekerjaannya adalah petani anggur tadi ya. Nah, anak-anak di sini dijelaskan bahwa si Nuh itu dia tuh adalah orang yang bertanggung jawab sama pekerjaannya. Ya, dia nggak asal-asalan, dia betul-betul jadi petani yang bertanggung jawab. Dia jadi petani yang good. Dia menanam dengan baik, dia siram, dia pupuk, dia panen gitu ya. Dan dia tidak pernah malu sama pekerjaannya. Ya, dia tidak pernah malu sama pekerjaannya dan dia happy, dia senang sama pekerjaannya. Ya. Nih ya, tadi Bu Fergi bilang bahwa Nuh itu orang pilihan Allah, tapi dia nggak malas anak-anak. Dia nggak pernah malas. Ya, dia tetap bekerja keras menjadi seorang petani, nggak pernah malas dia anak-anak ya. Dan anak-anak tahu di dalam hidupnya Nuh tetap setia kepada Allah. Ya, dia setia sekali terhadap Allah. Dia tidak pernah meninggalkan Allah, dia tidak pernah putus-putusnya berdoa anak-anak di hadapan Allah, ya. Nah, tapi anak-anak walaupun Nuh ini adalah orang pilihan Allah, ya, Nuh ini tetap berdosa anak-anak, ya, tetap berdosa. Walaupun Allah sangat sayang sama dia, tapi biar bagaimanapun manusia sudah jatuh dalam dosa ya. Nah anak-anak kalau anak-anak nanti sudah kelas 4, anak-anak akan belajar tentang tipologi. Tipologi itu sebuah cerita yang sama gitu ya, seperti jadi cerita Nuh ini sama seperti cerita kejatuhan Adam dan Hawa ya. Allah juga menyayangi Adam dan Hawa ya, sampai apa yang dilakukan Allah berikan semuanya. Tetapi Adam dan Hawa tetap jatuh dalam dosa kan? Sama dengan Nuh. Nuh juga walaupun dia itu adalah orang pilihan Allah, tetapi ia tetap jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, anak-anak jadi dijelaskan ya bahwa si Nuh itu minum anggur yang berlebihan. Dia punya anggur, dia minum berlebihan. Kemudian dia mabuk. Dan anak-anak ingat tadi setelah dia mabuk, dia apa yang dia lakukan di dalam kemahnya? Kemah itu seperti rumahnya ya anak-anak. Apa yang dilakukan? Ia telanjang. Dia tidak sadar bahwa ia telanjang. Nah, anak-anak cerita ini sama seperti waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Ia merasa malu saat dia telanjang dan dia sadar dia telanjang ya. Nah, Nuh juga. Nuh sudah jatuh dalam dosa, dia mabuk. Ya, dia minum anggur berlebihan, dia mabuk, kemudian dia jatuh dalam dosa ya anak-anak. Dia berdosa dan dia dalam keadaan telanjang, sama seperti waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dalam keadaan telanjang ya. Ini sebuah tipologi anak-anak ya. Kemudian sudah Nuh mabuk dan telanjang, dilihat oleh anaknya. Siapa? Si Ham anak-anak. Ya, si Ham melihat. Tapi apa yang Ham lakukan? Apa yang Ham lakukan? Ham kasih tahu ke Sem sama Yafet kan. Dia bilang, Sem dan Yafet, lihat itu. Ayah sedang telanjang. Dia mabuk dan dia telanjang di dalam kemah. Nah anak-anak ini good tidak ya? No ya, ini bad anak-anak. Ini bad. Apa yang harusnya Ham lakukan? Harusnya Ham tutup ayahnya supaya tidak terlihat telanjang lagi. Tapi apa yang Ham lakukan? Dia ceritakan ke orang lain.
Dia ceritakan sama Sem dan Yafet kalau ayahnya dalam keadaan telanjang, ya. Nah, tetapi lain yang dilakukan oleh Sem dan Yafet. Sem dan Yafet nggak cerita ke orang-orang. Mereka berdua mengambil jubah. Jubah itu seperti kain yang dipakai di badan ya anak-anak, dalam jadi besar gitu ya. Mengambil jubah, mereka menutupi tubuh ayahnya yang telanjang. Nah, ini sama seperti waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Siapa yang menutup dosanya Adam dan Hawa? Allah, ya. Ya, ini sebuah tipologi lagi. Indah sekali firman hari ini anak-anak yang mengingatkan kita tentang kejatuhan manusia lagi nih. Ya, jadi tadi anaknya si Adam 3 nih ya. Si Ham, dia nggak tutup tubuh ayahnya, malah dia ceritain ke orang lain. Ya, tapi apa yang dilakukan Sem dan Yafet? Sem dan Yafet ambil jubah langsung tutupi tubuh ayahnya. Ini sama seperti ayah waktu Allah menutupi dosa manusia. Ya anak-anak, nah jadi ada dua sifat di sini ya. Si Ham itu dia melihat orang berdosa, kemudian dia cerita-ceritain ke orang lain. Tapi apa yang dilakukan Sem dan Yafet itu berbeda. Itulah yang good ya, Sem dan Yafet itu yang good. Dia mengambil jubah dan menutupi, ya supaya ayahnya nggak malu gitu ya. Nah, akhirnya anak-anak si Ham dikutuk ya, tadi kalau kita baca, tapi si Sem dan juga Yafet itu akan menjadi pemimpin dan si Ham akan menjadi pengikutnya gitu ya. Jadi Sem dan Yafet diberkati karena apa yang dilakukan, karena dia melakukan yang good ya. Dia menutupi dosa papahnya ya. Nah, anak-anak tadi nih ya, Sem, Ham dan juga Yafet. Tadi Ibu Ferry sudah jelaskan bahwa si Sem dan Yafet yang bantu papahnya ya untuk tutupi tubuhnya yang dalam keadaan telanjang itu, sedangkan Ham yang dia lakukan adalah menceritakan kepada orang lain. Nah, ini anak-anak yang kita harus pelajari ya. Seringkali kita itu menertawakan atau menceritakan saat orang lain berbuat dosa. Ya, siapa yang pernah begini? Kita semua anak-anak tanpa sadar, kita itu dalam hati kita kalau ada orang berbuat dosa, kita senang melihatnya, kita tertawakan dan kita bicarakan, wah lihat itu dia berbuat dosa gitu ya. Kita ceritakan sama orang lain, kita tertawakan. Nah, itu bad ya, no, itu nggak bagus. Ya, tetapi kita sering kali melakukan itu. Nah, anak-anak melalui cerita ini Bu Fergi mau ajak kita semua ya, Ibu Fergi juga untuk belajar meresponi ya, berespon dengan baik waktu kita melihat orang berbuat dosa. Harusnya kita seperti apa? Apakah kita menertawakan orang berbuat dosa? Seharusnya tidak ya, seharusnya kita membantu dia ya. Kita menasihati dia, menegur dia agar orang itu nggak buat dosa lagi ya. Seperti yang dilakukan sama Sem dan Yafet ya, dia bantu supaya papanya tidak berbuat dosa lagi. Nah, anak-anak ini ya, kita belajar lagi tentang bagaimana kita seharusnya melihat orang lain, membantu orang lain supaya keluar dari dosa. Ibu Fergi, apakah saat kita bantu orang untuk tidak berdosa, kemudian orang itu tidak berdosa? Tidak ya, tetap kita akan menjadi orang yang berdosa anak-anak, tetapi kita harusnya tidak boleh menertawakan dosa itu, ya. Nah, anak-anak, begitu ya devosi kita hari ini, kita diingatkan lagi untuk kita tidak boleh main-main terhadap dosa ya anak-anak ya. Dan kita seharusnya bukan menertawakan dosa saat dilakukan sama orang lain, tetapi kita sebagai umat Allah, sebagai anak Allah, kita harus sadar ya bahwa kita berdosa dan kita mau keluar dari dosa itu. Ya, berusaha keluar, berusaha menjauhi dosa. Nah, kalau kita anak Tuhan dan kita lihat orang lain berbuat dosa, bukan ditertawakan atau bukan dibicarakan ke orang lain, tetapi apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan, kita harus jadi orang yang berbeda ya anak-anak. Kalau dunia atau orang lain menertawakan dosa atau membicarakan orang yang berbuat dosa, seharusnya kita sebagai anak Allah, apa yang kita lakukan? Menegur orang yang berbuat dosa, menasihati supaya orang itu tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan dosa yang sama. Ya, semoga hari ini kita diingatkan lagi ya untuk kita bertumbuh jadi anak Tuhan yang setia ya anak-anak ya. Jadi anak Tuhan yang gak mau main-main sama dosa.
mau jauh-jauh dari dosa. Jangan mau deket-deket sama dosa. Ya, oke, hari ini kita mau akhiri devosi kita. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Ibu Ferdi akan berdoa untuk kita semua. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk devosi pada pagi hari ini. Kami diingatkan sekali lagi untuk kami tidak main-main sama dosa. Kami harus menjauhi dosa. Karena dosa itu adalah hal yang sangat menakutkan dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan tolong kami, bantu kami Tuhan, mampukan kami supaya kami nggak dekat-dekat sama dosa Tuhan, tapi kami mau dekat-dekat sama Tuhan. Tuhan, kami juga mau jadi orang yang membantu sesama kami untuk keluar atau untuk jauh dari dosa. Kami tidak mau menertawakan orang lain yang berbuat dosa, tapi kami mau bantu sesama kami untuk keluar dari dosa, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini, kami kembali diingatkan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah berdevosi bersama. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua ya. Jangan lupa anak-anak, kerjakan refleksi devosinya. Refleksikan dengan baik ya. Bukan hanya sekedar menuliskan apa isi devosi, tetapi tuliskan apa yang kamu pelajari. Kamu mau berkomitmen atau berjanji menjadi anak yang seperti apa. Begitu ya. Kiranya devosi hari ini memberkati kita semua. Sampai ketemu ya anak-anak. See you.